Timur, sekaligus calon bupati. Amin. Saya berdoa semoga hajatnya beliau menjadi bupati terkabul. Kenapa saya katakan demikian? Karena kekuasaan itu penting. Kalau kita pengen berbuat untuk li'ala li kalimatillah, limaslahatil ummah, maka harus punya kekuasaan. Ya. Jadi kekuasaan itu katanya Gus Baha itu bisa lebih hebat daripada 1000 fatwa ulama. Di Surabaya itu ulama sudah bertahun-tahun berfatwa supaya prostitusi itu hilang. Tetapi fatwa tinggal fatwa karena penguasanya tidak tanda tangan. Tetapi begitu wali kota kemarin tanda tangan, prostitusi hilang, maka hilang prostitusi. Oleh karena itu kekuasaan itu penting, bupati itu penting untuk kita berbuat li'la li kalimatillah limaslahatil ummah. Dan kekuasaan ini lebih berharga, bisa lebih hebat daripada 1000 fatwa ulama. Dan Anda semua jika ikut berpartisipasi mengantarkan ini, maka ini amal jariah Anda untuk limaslahatil ummah dan untuk li'ala li kalimatillah. Ya, kita doakan bersama-sama. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya pakai berdiri ya? Hah? Ya. Oke. Ya, saya tidak ada 2 acara ini sekarang. Acara wawasan kebangsaan dan acara penguatan ideologi P3. Saya tidak mau banyak pidato. Masyarakat sekarang ini tidak hanya butuh pidato, tapi butuh sembako. Kalau nanti pidatonya ada, sembakonya ada, ini aman. Forum ini adalah forum luar biasa. Mari kita sugestikan diri kita semua, sugestikan kepada jiwa kita semua bahwa forum ini luar biasa. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa forum ini forum biasa-biasa saja. Kalau kita punya anggapan forum ini forum biasa-biasa saja, maka kita keluar dari tempat ini tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak akan mendapatkan sesuatu yang bermakna. Kalau kita sugestikan forum ini forum luar biasa, kita keluar akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang bermakna. Habib Mahdi memberikan tugas kepada saya untuk mengisi 2 materi. Saya singkat saja ya. Saya singkat 2 materi ini saya singkat. Pertama materi tentang Pancasila. Oke. Menjalankan Pancasila itu adalah jihad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya syukur iki? Panjenengan kabeh odik ning Indonesia. Tak odik di Syria, tidak hidup di Rusia atau di Ukraina, tapi odik di Indonesia. Nika perlu syukur. Jadi orang Islam sebeda ning Indonesia. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Surga dunia itu ada di Indonesia. Alamnya luar biasa Indonesia ini. Coba lihat, lanjut ya, pesona alam Indonesia. Indonesia ini luar biasa. Pesona alam Indonesia itu tidak ada yang menandingi Indonesia. Itu saya lihat ini di Probolinggo. Dan itu kesenangannya Habib Mahdi itu, Arum Jeram itu ya. Betul ya? Ketua Arum Jeram. Luar biasa itu. Yang saya lihat gunungnya itu Bromo itu. Saya ngambil itu, Bromo, Arum Jeram, semuanya di Probolinggo. Luar biasa pesona alam di Indonesia. Lanjut,
Pesona budaya Indonesia macam-macam. Ya, seperti ini. Ada tari, ada apa, macam-macam. Ini Indonesia ini kaya. Indonesia kaya. Lanjut lagi. Terus pelan-pelan. Itu warnanya. Warna agamanya macam-macam. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Jadi agamanya kaya, pesona alamnya kaya, tradisinya kaya. Lanjut. Kekayaan dan kekayaan ini yang ada di Indonesia ini seperti ini. Saya kasih tahu ya Pak ya, malih panjenengan uning kabeh, cek Indonesia ini kesoki. Suara dunia ini kemudian di Indonesia. Pulaunya saja Indonesia ini jumlahnya 17.600 pulau. 1.300 suku. Sukun saya betul 740 bahasa. Bahasanya berkaitan dengan 40. Ning Indonesia nih. Kemudian 740 bahasa, agamanya ada 6. Aliran agama ini lebih dari 200. Pelengan depak nih ke Mendaki. Agama 6, alirannya lebih dari 200. Tradisinya ratusan tradisi dan adat istiadat. 17.600 pulau, 1.300 suku, 740 bahasa, 6 agama, alirannya lebih 200. Secara logika potensi konfliknya tinggi. Akan cenderung terjadi perang saudara. Dari segi bahasa bisa acaro. Mpian reng Madura, Probolinggo Madura, pas entar ke Surabaya nih bini nih ke Lugu nggih. Pas entar ke Barung, pas meleh Gembon Roma. Mpian pas aku ijak Madura. Jadi nama Madura. Betul. Meleh apa mun Madura? Betul. Iya. Kontol. Mun mpian ujak gak nikah Surabaya. Bisa etapoko dari segi bahasa loh, ini kan bisa acara. Ini kan hitung bahasa, belum lagi dari segi tradisi, dari segi adat istiadat, belum lagi agama. Ya, ini bisa cara. Di luar negeri, pulaunya satu, agamanya satu, tradisinya satu, bahasanya satu, apa? Ya, di luar negeri, di Timur Tengah, di luar negeri, agama situng pulaunya satu, acara. Indonesia ini kan 17.600 pulau, 1.300 suku, 740 bahasa, 6 agama, alirannya lebih dari 200, aman, tentram, damai, kondusif, tidak ada persoalan yang berarti. Ini kempian sokoro di Indonesia. Napa saya tadi nih kan ada panas tak pati panas, muncelep tak pati celep. Ada cerita ring Indonesia nih kan mati pola hawa, mati kecelebon, mati kepanasan. Tak ada mak muning luar negeri mak macam-macam. Muncel lepas eberan 0 derajat. Min 5, min 10. Telepon masuk kulkas, masuk freezer kasa. Jadi mau tak angku jaket tebel bisa mati. Indonesia enten. Teh dun, setting lorong, ya dan tuku tengah malam akan bekam. Tak mati. Hebat Indonesia. Mending luar aja macam biar. Tak usah jauh udah ada Saudi main biar. Mun kare panas. Mun kare celep nih ke Saudi nih ke tapat ekstrim. Mun masuk ke Eropa. Masuk ke Cina, ke Eropa. Oh tak bisa. Pada musuh epokolore musim celep. Durus celep pun di bawah 0 derajat. Makanya panjenengan nikah asyukur odi ning Indonesia. Hebatnya lagi Indonesia ini dari segi letak geografis. Meskipun letaknya ini Indonesia jauh dari Mekah,
tempat lahiran Islam, jauh dari Mekah. Tapi Allah memberikan petunjuk dan hidayah ini banyak di Indonesia. Kenapa buktinya? Penduduk Muslim terbesar sedunia itu Indonesia. 250 juta orang Islam Indonesia. Saudi ini kan segini juta. Nanti akal pokal Saudi. Tekalan di Ka'bah, iki, andi Madinah, penduduk Muslim segini. Penduduk Muslim segini juta. Lah popolong lah Timur Tengah kapi, Saudi, popolong kapi, Mesir, apa? Popolong kapi gini kaki, napa Kuwait, Dubai, popolong kapi, baik Islam Gaza, seluruh Timur Tengah. Penting lagi Islam Indonesia, tak ada panah-panah. 250 juta. Ketua Sokor, udah panjenengan nih kan? Apa sekarang yang terjadi? Sekarang orang luar negeri makin banyak belajar ke Indonesia. Mulai Indonesia belajar ke Arab Saudi. Makin terbalik mah Saudi Timur Tengah ajar ke Indonesia. Bagaimana caranya Indonesia ini yang 17.600 pulau, 1.300 suku, 740 bahasa, 6 agama, alirannya lebih 200, mak bisa kondusif aman. Sementara di sana mak Pakistan, Afghanistan, acarok pulau. Nyaman tok negara Islam Afghanistan, carok pak pada Islam. Tak ada pertemuan nggak nikah. Mending Saudi pian, beda pertemuan nggak nikah neng Afghanistan neng gambar. Eta ke polisi pian. Tak oleh pertemuan nggak nikah. Gimana? Pertemuan kun oleh neng masjid, Masjidil Haram, Sarang Nabawi. Mau di kampung mah pertemuan nggak nikah tangkep musuh askar. Tak oleh. Mau nempian neng luar negeri pian, juto nggak nikah kau beter, tak kau bodoh pelor. Takut bodoh bom nyasar tuh letu. Apa jadi masjid bom letu? Nih keseaman mah Indonesia. Makin banyak ajar ke Indonesia. Kenapa saudara-saudara sekalian Indonesia ini aman? Karena Indonesia itu rahasia cuma satu. Indonesia itu punya kalimatun sawa, kalimat pemersatu. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ini kehebatan. Ini yang membuat Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya kalimatun sawa yang disebut dengan Pancasila, kalimat pemersatu ini. Ini merupakan ciptaan para founding father bangsa ini, ciptaannya para ulama, ciptaannya para habaib, ciptaannya tokoh-tokoh ulama Indonesia, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kyai Wahid Hasyim, para habaib, semuanya ini, semuanya bertekad untuk menyelamatkan Indonesia ini dengan melakukan membuat kalimatun sawa, kalimat pemersatu, yakni Pancasila. Luar negeri ini banyak mak, pola tandi Pancasila. Malaysia tandi Pancasila, ngeter Malaysia ini kan. Terkubeter nanti perang saudara. Tapi kita di Pancasila tak ada perang saudara karena ada kalimat pemersatu Pancasila. Apa landasannya? Itu landasan historisnya, ya. Landasan historisnya ini di dalam Al-Quran, beda Quran mah. Iki. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini waktu Nabi membangun negara Madinah. Negara Madinah yang dibangun oleh Nabi nikah, para tretan, ibu bapak semuanya, ini penduduknya macam-macam, benih Islam kapi, beda saya Nasrani, ada yang Yahudi, lo ini kata karbololo, saling gesek, akhirnya turunlah ayat ini.
Iki Allah memerintahkan jangan memperbesar perbedaan, tapi cari persamaannya. Apa persamaannya Yahudi, Nasrani dengan Islam? Persamaannya pada partaja dan kau. Beda kun nabi tak ada. Mun Kristen ni ka bodoh Tuhan Bapa, Tuhan Anak kan gitu ya. Tak ada nih kan. Tak ngaku kanjeng Nabi. Yahudi sedikit juga. Yahudi ini kan partainya ke Allah tapi tak ngaku kanjeng Nabi. Saya Islam nih kan saya umatnya kanjeng Nabi. Sehingga sama Allah dalam Al-Quran jangan cari perbedaannya, cari persamaannya. Itulah yang disebut dengan kalimatun sawa. Kemudian Nabi membuat kalimat pemersatu di Madinah supaya aman tentram. Nabi membuat apa yang disebut dengan Sohifah Madinah, piagam Madinah. Kalau di Indonesia, orang Indonesia sohifahnya, piagamnya itu adalah Pancasila. Masya Allah, luar biasa. Ini rahasianya. Kenapa Indonesia ini aman, tentrem, damai? Karena kita punya kalimatun sawa, kalimat pemersatu, yakni Pancasila. Muntada Pancasila mah atau karma jadi kawan pada Islam mau bisa lang pecendur kok. Biar kalau ning diri pada Islam mau bisa lang pecendur. Keras sih makin nih, nah boleh nanti antar agama. Lalu kamu tak diikat di Pancasila bisa perang saudara. Makanya nih keuntungan kita berada di Indonesia. Mewujudkan kemaslahatan itu adalah jihad. Maka menjalankan Pancasila adalah jihad. Ini kaidahnya. Al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Jadi perintah kepada sesuatu itu juga wajib terhadap wasilahnya. Kalau kewajiban kita ini untuk menjaga kemaslahatan umat, kalau kewajiban kita ini untuk menjaga ketentraman dan kedamaian, maka kita juga wajib kepada mengikuti perintah wasilah untuk menuju kemaslahatan itu. Apa wasilahnya? Pancasila. Kalau kita diwajibkan sholat, maka kita juga wajib wudhu. Betul ya? Gitu. Untuk mencapai sholat wajib itu wudhu. Sama, mencapai kemaslahatan kedamaian karena Pancasila kalimatun sawa, maka Pancasila itu juga jihad karena tujuannya sesuai dengan perintah Allah untuk limaslahatil ummah, ya, untuk kemaslahatan umat ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dilanjut ya. Seperti apa Pancasila itu? Pancasila ada 5. 1. Ketuhanan. 2. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa hafal ya. Ada yang tidak hafal itu. DPRD tidak hafal. Yang gantu hafal kepin ya, hebat ya. 5. Masya Allah. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Jadi mbian nih hafal kepin. Orang sini ngetas buat gawat kesah. Bahkan udah menteri tak apa. Kan kita prihatin dia kalah bimbian ya. Kenapa menjalankan Pancasila ini jihad? Karena menjalankan Pancasila ini untuk kemaslahatan umat, untuk kedamaian. Dan Pancasila ini tidak ada yang bertentangan dengan agama. Dan semuanya itu isinya nilai-nilai agama Islam. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Ketuhanan yang Maha Esa, apa landasannya? Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tuh. Kemanusiaan dan adil yang beradab. Kita harus dengan sesama manusia ini harus adil dan beradab. Apa Qur'annya? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Masya Allah. Bahwa Allah menciptakan orang itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah
kata Allah tujuannya lita'arofu, untuk saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Agamanya tidak sama, adatnya tidak sama, Allah yang menciptakan itu. Dan itu sudah sunnatullah, jangan dipaksa sama. Karena memang sama Allah diciptakan beragam. Aku menciptakan, kata Allah, nafalaknakum lakeh musawbini, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kata Allah, untuk saling mengenal, benih saling amusowan, kan seperti itu. Okay? Kemudian persatuan Indonesia, ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Itu ya. Jadi semuanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Kerakyatan yang dipimpin itu ada juga wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Masya Allah. Suruh menciptakan keadilan, ada semua. Ya. Qur'annya ada semua. Jadi Pancasila ini tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Semuanya berangkat dari Al-Qur'an, kemudian sama ulama dijadikan ini Pancasila untuk menjadi kalimatun sawa, kalimat pemersatu, agar kita meskipun berbeda-beda, beragam ini kita tetap satu, tetap damai, tentram, tidak ada persoalan-persoalan. Ini jasanya para ulama, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, ya, ikut di dalamnya, para habaib semuanya juga ikut di dalamnya, ya, untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak ada Pancasila, Pak, tidak jadi negara Indonesia ini, tidak jadi, ya. Bisa tidak diakui oleh dunia, tapi dengan Pancasila tidak harus mengatakan negara Islam, yang penting amalannya Islami. Daripada menyatakan negara Islam carok melolo. Nah, Afghanistan tuh negara Islam carok melolo, Pak. Indonesia bukan negara Islam, tapi isinya sangat Islam. Itu yang penting. Ya, makanya dalam maqasidus syariah itu tujuan kita beragama adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas keagamaan ini dengan baik. Muntandi negara mah tak bisa saja membiar. Ibadah tak bisa. Tapi menandi negara ibadah nyaman, pengajian nyaman. Indonesia ini hebat, pengajian ning tengah loro. Nyetop loro. Oleh Indonesia ini. Kanca gula saya dari luar negeri datang ke Indonesia cerita kerja, Pak Budu pengajian di tengah loro. Durin hebat, tak ada elarang. Mulai tengah malam, buat orang, Apollo ngaribarin, haule kak dito. Buat orang, tak ada salah. Aman, tentram, damai. Coba mending Saudi, negara Timur Tengah membedengar nikah. Tangkap. Kula nikah pernah pidato di Madinah. Masyarakat Indonesia di Madinah, Pak. Pidato gula kalau 2 malam, Pak. Rem-rem. Tempat terpencil, nyeramai tenaga kerja kepikasa, ngirem makul 2 malam sampai subuh. Sebab mau ditemui tangkep, along polong kasih tahu nih. Karena mau along polong, iocong ning Saudi ning Timur Tengah, lalu kan pas membeda kegiatan pengerusakan, kudeta, nikah itu larang. Mau Indonesia mana polong bila baik, beda tengah orang bila baik nyaman, tidak ada apa-apa. Aman, tentram, damai. Engki, saya kira itu dulu untuk materi yang pertama. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo.